Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast kita pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjunufa Setiawan sebagai host pada hari ini, dan perkenalkan narasumber saya. Ya, saya di sini narasumber. Nama saya Cik Kurniawan, saya dari Prodi DKI. Dari Universitas mana, Mas? Oh, saya dari Universitas Mana? UIN Tulungagung, Mas, aja. Itu mana? Di sini, Mas, ini belakang sini, utara nih. Pelosok kandang, Mas. Pelosok kandang. Ya, pelosok dari kandang. Saya akan bertanya kepada Anda, Mas. Oh iya, bertanya apa, Mas? Silakan. Di sini ada empat bab ya. Oh iya, pada. Dan saya ingin menanyakan bab yang pertama. Babnya yaitu apa itu? Apa, Mas? Apa ya? Yang Beban hidup. Oh, beban hidup. Ya, ya, ya. Dan pertanyaan yang pertama, Ya. menurut Mas, mengapa Allah memberikan ujian kepada hambanya? Ya, kenapa Allah berikan ujian ya? Ya supaya Allah itu tahu seberapa kuat keimanan hambanya kepadanya. Menguji keimanan kita, Mas. Jadi, Mas, tujuannya diberi coba hidup itu ya seperti itu, untuk menguji keimanan kita. Dan apakah Mas pernah mengalami cobaan hidup yang sangat berat? Aduh, cobaan hidup saya banyak, Mas, tapi ini dari salah satu ya, Mas, ya, yaitu saat terjatuh, Mas. Saya pernah kecelakaan herbal, Mas, waktu di kampus, Mas. Itu saya cukup parah, Mas, jatuhnya, Mas. Itu sakit apa enggak? Waduh, kotanya sakit apa dah, tidak sakit banget, Mas, sama juga jatuh dari motor, Mas. Ini ada bekas Ya, orang ini. ini bekasnya banyak nih, Mas, di jatuh Pantas satu banyak korek. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebagai seorang muslim, bagaimana cara Mas untuk menghadapi cobaan hidup? Cara menghadapi cobaan hidup, menurut saya itu harus Mas, sabar, Mas. Jadi dalam menghadapi cobaan hidup dan berikan Allah kita sabar, pasti cobaan itu berlalu, Mas, pasti. Kalau kan ada yang nggak sabar, putus asa, ingin bunuh diri, itu gimana? Itu masalahnya itu terbiasa dengan rasa nyaman, Mas. Jadi seketika diberi cobaan yang berat, dia itu kaget dan akhirnya mentalnya itu kena, Mas. Akhirnya yaitu jadi putus asa, yaitu yang parahnya itu sampai bunuh diri gitu, Mas. Ya kan banyak ya, Banyak sekarang, Mas. Dan rata-rata itu masih muda, Mas. masih muda, banyak yang gantung diri, Iya. menabrakkan diri di Kereta ya banyak, Mas, itu kasusnya, Mas. ada yang badannya terbelah, Ya wah, banyak terbelah sampai kakinya buntung. jadi potongan sayur, Ya. Mas, itu, Mas. Aduh, ngantri ya, Mas. Dan itu untuk cobaan hidup. Adakah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang itu, Mas? Ada, Mas, ada. Saya ini menemukan dalilnya dari PPT kelompok di kelas saya, Mas. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 156. Langsung artinya aja, Mas, ya. Nggak bisa baca, Mas? Mas, ini tulisannya agak bumi, Iya. jadi saya Ya bulat. Nanti kalau Ya. salah malah dosa ya. ya, ini kan malah dosa ya, Mas, ya. Ya, ini langsung saya artinya saja yang saya baca. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Jadi itu, Mas, dari Mas. Selanjutnya kita masuk di bab yang kedua ya, Mas. Iya, Mas. Apa, Mas? Babnya yaitu tentang rasa kasih sayang. Oh ya. Dan pertanyaan yang pertama, Ya. bagaimana cara mewujudkan rasa kasih sayang kepada sesama, tepatnya pada sesama muslim? Cara bagaimana ya? Kita itu harus saling menghargai dan Motor. iya. A few moments later. Kita bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, Mas. Saling menghargai dan menghormati. Pertanyaannya, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang? Cara Islam, Ya,
kita itu harus melindungi hewan mas ya. Contoh seperti kita memberi makan kucing itu merupakan bentuk kasih sayang mas ya terhadap hewan. Kalau selain kucingnya apa mas? Ayam atau Ya ayam, jangan ayamnya buat diadu. ditarung? Nah itu tidak boleh mas, aduh itu salah itu tidak Itu boleh. menyiksa. Itu malah menyakiti. menyiksa hewan malah. Ya banyak mas itu buat tarung. Itu oh iya, Pakai uang. oh iya buat taruhan gitu mas ya banyak itu. Sampai di rahasia polisi juga ada itu. Jadi mas tenang jadi pelakunya. Enggak mas, alhamdulillah belum tahu mas, jadi tidak minta untuk melakukannya mas. Tapi dari mukanya ini kayak orang pegang petarung ayam. Waduh, tidak ada. Meskipun muka saya begini tapi saya tidak pernah melakukannya. Muka-muka tua ini. Dan itu mas, kan itu semua mas. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, adakah dalil atau ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang? Ada mas, ada. Ini saya punya PT kelompok mas ya. Ini rasa kasih sayang kepada Allah mas ya khususnya. Surat Al-Balad ayat 17 yang artinya kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk kasih sayang. Berarti di ayat tersebut menurut kita bersabar dan berkasih sayang, Mas. Iya mas. Jika kita orang beriman pasti kita mempunyai sifat tersebut. Di dalam hati kita sudah otomatis ada rasa itu, Mas. Ya, kalau kita punya iman yang kuat pasti kita punya rasa kasih sayang dan rasa sabar untuk menjalani hidup ini. Gitu. Dan Mas memiliki rasa kasih sayang apa tidak? Oh, jelas punya tuh mas. Nah, saya juga manusia. Dan kasih sayangnya tepatnya kepada siapa? Orang tua, Oh, iya, pacar atau Ya, terutama ya orang tua ini, terutama ibu ya. Itu harus bisa kasih sayang secara penuh. Mas. dan mohon maaf teman-teman di sana ada tukang ya. Mohon maaf kalau ada suara berisik, suara mesin grindo atau apa. Mohon maaf. Oke, selanjutnya kita masuk bab yang ketiga ya Mas. Iya mas. Apa babnya mas? Babnya yaitu konseling sosial kemasyarakatan. Oh, konseling sosial kemasyarakatan. Apakah Mas pernah mendengar tentang ini? Pernah mas, ini baru saja saya mendengar mas. Saya juga baru dengar ini. Oh iya iya. Apa ini? Nah ya ini apa loh, saya juga baru dengar mas sebenarnya mas. Aduh. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya Mas. Ya mas. Apa definisi dari konseling sosial kemasyarakatan? Jadi konseling sosial kemasyarakatan itu bentuk konseling yang berfokus dan diberikan kepada individu, kelompok ataupun masyarakat mas dalam konteks sosial. Nah tujuannya ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi masalah sosial mas. Jadi itu bisa mengatasi masalah di masyarakat gitu ya? Bisa mas, bisa. Ya itu tujuannya konseling. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, mengapa konseling diperlukan di lingkungan masyarakat? Mengapa diperlukan mas ya? Karena kan masyarakatnya beragam mas ya. Jadi kan tipe ciri problem manusia yang semakin luas, maka diperlukan konselor sebagai profesi penolong dalam mengatasi problem dengan masyarakat. Ya ada orang klakson itu sore-sore. Tentang Arif juga ini Arif. Iya. Bapak itu damen Mas. Iya. Tapi menjadi cuacanya agak mendung mas ya. Agak mendung. Kalau kemarin itu panas Mas. Panas sampai selekit gitu saya kemarin. Kayak gini mas rasanya mas. Dan suasana sore hari ini cukup ramai ya Mas. Ada itu Bang Fidel mau Iya. Itu baru menarik kau. Kita sabarnya mas. Kita itu biasa atau tidak nariknya. Selanjutnya kita memasuki bab yang terakhir Mas. Alhamdulillah. Terakhir mas. Terakhir Mas. Alhamdulillah. Jadi sekian lama yang Ya, melelahkan nih Mas. Oh. Sekarang kita masuk yang bab yang terakhir. Apa mas? Bab terakhir mas. Bab yang terakhir adalah sikap sabar dan tawakal. Pastinya ini
ada di dalam diri Mas ini. Pasti lah mas. Sabar dan tawakal. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya Mas. Iya ya, silakan mas. Oke, yang pertama, apa definisi dari sikap sabar dan tawakal? Ini sabar dulu mas. Sabar itu sikap untuk mengendalikan hawa nafsu mas. Ngempet mas, kayak emang Jawa ini ngempet teko barang sing elek mas. Elek. Oh ngono ini sabar. Barang ngolo. Sing Allah ini dari sing dibenci mesti Allah ngono mas. Sabar. Ya jadi bisa mengendalikan diri dari satu hal yang buruk. Itu mas. Berarti kalau ada misal cewek seksi lewat, berarti Nah. kita harus tidak melihatnya gini Mas, ditutup matanya gini. gitu ya? Belum mas ya. Kayak Iya. tawakal itu sikap berserah diri mas pada Allah. Jadi kita itu Pasrah pasrah istilahnya. Pasrah dengan Allah. dengan ketentuan Allah. Ya betul. Tidak lupa dengan usaha mas, dan pasrah saja. Dan usaha. Ada usaha gagal, berisik banget Mas. Fisik. Bapak-bapak tosa lewat. Bapak tosa. Pak ini coba ada buka mas. Yang punya beliau. Iya, ada bau sate. Iya, bau sate, bau geprek juga sudah tercium gitu. Iya, bau kelek dari keringat juga. Ini juga Nusuk sudah hidung. mulai tercium juga. Ini nggih Dan ini selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Mas. Ya mas, silakan mas. Apa manfaat sikap sabar dan tawakal? Manfaatnya mas ya, manfaat dengan Gitu ya? kayak sabar dan tawakal itu hidup kita itu bisa lebih tenang dan damai mas. Kita bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Gitu. Jadi perasaan kita jadi lebih tenang. Ya, tenang, damai, dan tidak cemas loh mas. Kan yang tahu orang yang tidak sabar, itu kan cek gone warna nafsu ya kan. Nafsu, kudu ndang duwe. Kudu ndang duwe lah. Itu kan malah dia kan enak perasaan cemas mas. Peh boleh dari ini piye, peh boleh ndak ucapnya piye. Jadi sabar aja kita tuh. Nah, kadang sing ngono ya lho Mas. Nek pengen duwe tapi gak gelem usaha. Nah, apa dunia angan mas itu kan kok. Ora keterusan nesu-nesu. Ya sesuai saya kata-kata dulu mas. Harus kita tawakal dan berusaha. Diimbangi dan berusaha. Dan berdoa. Nah betul, Yang jangan lupa penting. dengan berdoa tidak kalah penting mas. Oke. Dan selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir, Ya, yang terakhir apa mas? adakah dalil atau ayat yang menjelaskan sikap sabar dan tawakal? Itu saja ada mas. Ini saya dapat dari PPT teman-teman mas ya. Ini langsung artinya aja mas ya. Misalnya Burak lagi ya? juga mas ini mas. Saya kurang bisa. Itu yang burak HP-nya apa matanya udah fungsinya udah berkurang. Waduh, ya biar mas, saya masih muda loh mas. Ya langsung aja mas ya. Yang artinya itu surat Al-Baqarah mas ini ayat 153 yang artinya wahai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi dari surat ini tadi kan mas ya dengan bersabar Allah itu bersama kita. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini Mas. Jadi kesimpulannya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau nggak sabar gimana? Waduh, ya itu kan Allah kan menjual kita kan tidak sabar mas. Ya, pokoknya harus sabar Ya ya. harus sabar. Ya kok mas. Oke, terima kasih Mas. Oh iya, atas sama-sama, Mas. penjelasannya pada sore hari ini. Ya, saya juga terima kasih atas waktunya mas. Oke, itu saja podcast pada sore hari ini. Saya sebagai host ingin meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan baik yang disengaja atau tidak sengaja. Dan ini narasumber saya juga ingin meminta maaf. Ya, saya juga ingin minta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dari saya yang kurang mengenakan bagi penonton. Oke, sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.
Motherfucking designer right now.